menengok dari dekat dapur skenario aksi-aksi yang terjadi selama ini di Jakarta. Ya, ternyata ternyata di balik itu mereka itu ribut sendiri terus. Kebayangkan, baru mau on cam atau rebutan mic saja mereka ribut. Apalagi ketika kemudian tujuan mereka dapat kedudukan atau menjadi penguasa, kayak apa coba ributnya? Inilah dapur di balik skenario aksi yang terjadi selama ini. Simak videonya, cekidot. Kan pemimpin, masa pemimpin pinggir, pemimpin di tengah. Geser Ben, geser ke sana. Buat di sini Ben, geser ke sana. Ben geser Ben. Di sana. Buat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari komunitas aspirasi dan berbagai kumpulan lainnya, saya dengan suara independennya dan juga teman-teman lain yang dari banyak akses bisa ditampilkan. Ini berani bilang endemo nggak? Boleh juga kan? Emang orang endemo kok. Ya. Itulah keributan di sisi kanan Egy Sujana. Ya, yang satu pengen menjadi mungkin ketua, ngatur-ngatur teman-teman yang lain. Sementara teman-temannya juga nggak mau diatur. Mereka berebut di depan kamera. Berebut supaya on frame. Supaya tidak di luar frame. Tapi dia nggak nyadar, ini pada keluar frame semua ini. Begitu tayang, dia nggak ada di frame. Bisa ribut lagi nih kayaknya di luaran ini. Ini kelompok apa, Cah? Aduh ya Allah, ini kelompok apa sih ini? Coba kita lanjut ya. Apa sih sebenarnya tujuan mereka? Simak. Saudara-saudara, yang utama dulu diingatkan, tanggal 15 Maret setiap tahunnya harus diperingatkan menjadi peringatan hari nasional, libur nasional untuk anti fobia Islam. Takbir. Takbir. Pertanyaannya, apabila rejim atau yang memimpin negeri ini tidak menyetujui itu, berarti dia menentang isu internasional dan menentang putusan PBB yang berkait dengan memang tidak boleh ada lagi kepada Islamophobia. Harus ada antinya. Nah, hari anti Islamophobia itu pada tanggal 15 Maret. Harus diperingati. Nah, masalahnya, bila nasional belum juga kunjung tiba, kita bikin minimal libur lokal di DKI. Bertahap kita berjuang, karena perjuangan harus dengan pengorbanan. Betul apa tidak? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Egy. Ya, yang dipengaruhi emak-emak yang nggak tahu. Yang sehari-harinya urusannya dengan bawang merah, bawang putih, cabai. Supaya kelihatan lebih pinter gitu kali ya kalau ngomong di depan mereka itu. Kok ya yang dipilih nenek-nenek semua ini. Ini apaan? Ini gerombolan apa nih?
Ada yang tahu nggak ini gerombolan apa ya? Tolong ya. Ya, kumpul-kumpul mereka mau melakukan aksi menuntut tanggal 15 Maret sebagai hari anti-Islamophobia. Ayo, yang dituntut aja nggak genah. Lagi orangnya juga pada nggak genah semua ini. Ini video nggak ada intisarinya ya, jangan ditanyain. Nah, maksudnya apa sih? Nggak ada. Ini cuma cengengesan aja. Sumpah nggak ada. Maknanya apa? Nggak ada. Ini mau cengengesan aja. Ada yang gue bingung, kenapa yang dipilih nenek-nenek? Dugaan saya supaya gampang dibohongin, supaya nurut, supaya kalau kita ngomong apapun dianggap intelektual. Kita ngomong apapun dianggap cerdas gitu ya. Ya pinter ini. Eki Sujana cari gerombolan ini pinter ini ya, gampang dibohongin. Pengen on cam aja udah ribut duluan ya. Belum nanti rebutan pisang. Emak-emak kalau udah disuruh ngumpul, dibikinin baliho besar gitu ya, ditempel ya. Kayaknya udah seneng banget ini, udah wah. Udah gitu mah ketuanya apa-apanya nih ya. Teman-teman liatin deh, jangan gagal fokus ya. Fokus ke emak-emak sama Egi. Nempel terus. Ini apa? Lumayanan loh, gimana ini? Lumayanan lah katanya. Ya oke. Ya tujuannya dia mengajukan tanggal 15 Maret ditetapkan sebagai hari libur nasional memperingati anti-Islamophobia. Ya udah, suka-suka. Enggak. Ini pintar, cerdas. Kita lanjut dulu, oke. Apalagi yang dia minta? Cekidot. Alhamdulillah, nggak usah diangkat-angkat. Kedengaran di sini ya. Sini. Udah oke. Kelihatan nggak? Daerah khusus Ibu Kota Jakarta, DKI. Jangan jadi DKJ. Jangan sampai jadi DKJ, udah pasti itu. Kenapa? Pertama, banyak sekali sejarah yang harus kita tahu bahwa DKI, daerah khusus Ibu Kota Jakarta itu bukan ece-ece, bukan asal begitu aja, tapi terjadinya itu penuh perjuangan, penuh darah dari para pejuang kita. Ada pejuang orang Betawi, ada segala macam, ada Jalan Pangeran Jayakarta, ada ini. Mau dijadiin apa emangnya? DKI udah benar-benar bagus-bagus. Yang pertama, yang kedua, daerah khusus Ibu Kota Jakarta udah jadi. Udah jadi artinya udah jadi pusat ekonomi. Udah jadi pusat pencarian pencarian dari orang-orang bawah, orang-orang kelas menengah, bahkan orang-orang atas, tempat-tempat mereka itu korupsi. Jadi jangan sampai kita diem aja, semuanya nih, DKI, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, jadi DKJ, dipindahin ke IKN. Jangan sampai juga kita biarinin, ini semua nih yang pada cinta dengan yang 96 juta jiwa yang kemarin nyoblos ya. Minta tolong, mari kita sama-sama berpikir bareng-bareng bahwa pindah ibu kota ke IKN itu sangat memakan biaya yang luar biasa besar. Jangan sampai biaya itu kita hambur-hamburkan hanya untuk
pindah ibu kota, sementara listrik aja masih pakai kabel. Tuh listrik pakai kabel bertaburan. Ya, jangan sampai juga kita ngutang setinggi langit. Mau ngapain kita ngutang? Pindah ke IKN. Orang Jakarta masih bagus begitu. Jadi mari yuk kita sama-sama berjuang. Khususnya saya dari aspirasi mendukung, sangat-sangat mendukung referendum untuk Jakarta tetap jadi ibu kota Indonesia. Sekian dari Bu Wati. Semoga. Oh, Bu Wati. Nenek Wati. Nek. Ini nenek-nenek seperti ini kalau di kampung gua sih pakai cucur. Kalau ini kan di kampung ya. Oh, Bu Wati. Oh, ternyata dia menolak pemindahan ibu kota ke IKN. Ya, dia menolak dari DKI menjadi DKJ. Apa itu? Daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus Jakarta. Tapi tadi yang gua nggak ngerti, ngapain? Jakarta udah bagus-bagus pindah ke IKN. Sekarang listrik aja masih pakai kabel. Nah, itu yang nggak ngerti gua. Listrik aja masih pakai kabel kok. Gua nggak ngerti nih. Swear aku nggak ngerti, sumpah. Teman-teman di part ini tolong kasih komen ya, bantu saya. Apa yang dimaksud? Listrik aja masih pakai kabel kok. Apa maunya listrik nggak pakai kabel? Nah, gue juga nggak ngerti nih. Kalau listrik nggak pakai kabel, yang gue ngerti itu adalah yang tenaga surya 1.1 aki penyimpanan. Ada penangkap suryanya itu. Kemudian untuk ke aki untuk nyalakan listrik. Nah, itu benar nggak pakai kabel. Tapi kalau listrik yang tidak kelihatan kabelnya, yang menghubungkan PCU ke PCU yang lain, ke titik satu ke titik yang lainnya, nggak ada kabel di atas, itu bukan berarti nggak pakai kabel sih, yang saya tahu. itu pakai kabel bawah tanah. Ya, mungkin disangkanya Bu Ati itu yang nggak, itu kali ya, yang nggak pakai kabel itu. Itu pakai kabel, Nek. Kabel bawah tanah, Nek. Nek, mendingan nggak disiar-siarin dulu deh, Nek. Nek. Tapi mungkin nggak tahu, Bu Ati lebih pengalaman dan sudah jauh ke depan pemikirannya. Dimaksud Bu Ati adalah listrik tanpa kabel itu yang pakai WiFi atau mungkin pakai Bluetooth, ya nggak tahu juga. Tapi itu teknologi masih jauh banget. Memang di Selandia Baru sedang diuji coba, tapi namanya juga uji coba, belum tentu berhasil. Tapi kalau yang dimaksud Bu Ati, yang sudah pernah dilihat di Indonesia, listrik tanpa kabel, ya di satu kawasan, nggak ada kabel di atas, itu bukan berarti nggak pakai kabel, Nek. Itu pakai kabel bawah tanah, Nek. Sedangkan untuk menghubungkan listrik dari pulau satu ke pulau lainnya saja, misalnya Jawa Bali, masih kayak kabel bawah laut, Nek. Ngerti nggak sih, Nek? Makanya Egy Sujana ini cerdas ini, rekrut orang-orang yang dia ngomong apa pasti percaya. Nggak ada bantahan apapun lagi. Begitu Egy ngomong apapun, dia sudah pasti percaya 100%. Dan menganggapnya, wih, Egy cerdas, wih, Egy pinter, wih, Egy pemberani, wih, Egy Sujana luar biasa. Nah, udah begitu. Makanya rekrut orang-orang yang seperti ini. Udah gitu dibungkus atau dibalut dengan ayat-ayat Al-Quran dikit. Dibalut dengan agama. Wah, itu udah langsung percaya itu. Walaupun isinya kebohongan. Walaupun isinya hoax. Aduh, Nek. Ini ada ya rebutan kamera, rebutan mic. Udah gitu, udah masuk dalam frame kamera aja. Masih desek-desek teman-temannya. Nah, kebayang nggak sih kalau berkuasa Egy gitu? Apa ini nggak cakar-cakaran ini? Nah, udahlah. Waspadai kelompok-kelompok yang seperti ini. Dan ini adalah kecenderungannya adalah provokasi di tengah-tengah masyarakat supaya tidak tercemar dengan sebaran hoax dan fitnah. Haruslah kita selalu membentengi diri. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.